Masih. Masih ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita tukar posisi dulu. Jadi tadi saya sebagai moderator dan Bu Irin sebagai moderator, dan kali ini Bu Irin sebagai presenter. Bu Irin, apa siap? Siap, tidak siap? Siap. Baik, pada kesempatan kali ini di Kombal Ceria ini Bu Irin akan membagikan praktik baiknya mengenai menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas melalui strategi pembelajaran interaktif untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran di kelas 1. Dan di sini Bu Irin akan membagikan apa saja kiat-kiat yang dia lakukan untuk mengatasi anak-anak kelas 1 yang sekiranya masih masa bermain. Selamat siang, selamat pagi. Selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, di sini saya akan memulai untuk membagikan menyenangkan di kelas melalui strategi pembelajaran interaktif untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Baik, di sini tujuan best practice saya yaitu untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas atau konsentrasi yang lebih pendek. Dan yang ketiga, peserta didik kurang aktif mengikuti pembelajaran. Hal ini disebabkan karena ada dua faktor, yaitu faktor internal mulai dari kesehatan peserta didik, motivasi atau kemampuan dari peserta didik, dan faktor eksternalnya ada dari keluarga. Ini meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ketika saya melakukan strategi pembelajaran yang interaktif ini sangat memotivasi peserta didik dan dia langsung terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang kedua, memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik. Terus baru saya masuk ke pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada instruksi guru. Nah, meskipun pembelajaran interaktif ini menuntut peserta didik untuk lebih aktif, tetapi beberapa peserta didik terlalu bergantung pada instruksi dan tidak mengembangkan kemandirian dalam belajarnya. Nah, cara untuk mensiasati hal tersebut, saya biasanya mencari referensi-referensi pembelajaran yang strategi pembelajaran yang interaktif seperti di Instagram, TikTok, YouTube, atau di media sosial lainnya. Kemudian keterbatasan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran interaktif. Saya sering bertanya ke beberapa guru untuk menanyakan bagaimana sih strategi kira-kira untuk menyampaikan pembelajaran dengan materi tertentu kepada rekan-rekan sejawat. Nah, saya sendiri sebagai guru kelas 1 yang melakukannya, dan di sini ada peserta didik kelas 1 juga. Nah, entah misalnya kayak kemarin ada tentang menulis suku kata lalilulelo, saya buatin dia dadu. Nah, terus membentuk kelompok 2 orang, terus mereka sweep, terus yang menang melempar dadu dan menulis suku kata apa yang keluar. Anak didik saya juga masih senang bermain, kurang fokus dalam pembelajaran, dan ini metode atau strateginya itu sangat bervariatif, ya, sangat menarik, unik dan asik gitu. Dan itu yang saya tanyakan tadi, saya kurang jelas tadi di bagian dadunya itu gimana? Itu menuliskan suku kata lalilulelo. Jadi kan di dadu itu ada lalilulelo dan suku kata lalilulelo.
Jadi setelah saya membagi dan anak sweet, mereka melempar dadu. Ketika suku kata la yang keluar, maka dia akan menulis suku kata yang berawalan dari la. Nah, itu kiranya bisa ditukar per satu. Boleh, yang penting bersedia aja anaknya. Karena kan itu ada gap kelas 1 sama kelas 2 gitu. Kalau mau boleh. Ya, besok-besok kalau nanti beliin ada pelajaran itu orang pasti informasikan ya. Di kelas 1 itu dimana anak kelas 1 itu adalah transisi dari PAUD ke SD. Sehingga saya lihat di sana Bu Irin sudah menerapkan 6 fondasi yang ditentukan oleh Kemendikbud, yaitu penilaian tentang nilai agama dan pekerti, keterampilan sosial, pengembangan emosi dan kegiatan di lingkungan sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang Sambil mengingatkan kembali saja, karena memang tugas guru ya ini ada dari merancang, implementasi dan mengevaluasi pembelajaran. Ini sebagai bagian refleksi juga ini kita bersama. Mungkin selama ini kita mengajar mungkin langsung masuk kelas seperti itu. Jadi harapannya pada momen ini saya mengingatkan kembali bahwa kita sebagai guru itu ada loh ada rentetannya. Salah satunya adalah merancang, kemudian ketika merancang modul ajar ya untuk saat ini namanya, kemudian kita implementasikan dan jangan lupa kita ada evaluasi dan jangan lupa juga terakhir itu ada refleksi juga apakah